Oke, balik lagi sama gua di channel Han14. Oke, kali ini akan berbeda dari video sebelumnya. Dan yang kalau kalian ketahui di channel gua sebelumnya, gua udah membuat segmen baru yaitu horror, yaitu adalah Han Horror. Dan kali ini kita akan ngebahas dengan judul salah satu penginapan. Tapi sebelumnya gua mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan untuk seluruh umat muslim di dunia ataupun khususnya di Indonesia. Dan juga gue mau mengucapkan juga selamat berbuka puasa yang bagi jalankannya. Langsung saja kita ngebahas ke dalam videonya. Oke, di sini udah ada salah satu penginapan, entah itu penginapan villa ataupun perumahan ataupun apartemen. Akan tetapi di sini dia mempunyai hal ganjil atau hal yang misterius yang dia nggak sadar. Dan di sini ada seorang pemuda yang bernama Stephen. Stephen berpergian di malam musim dingin dan mencari tempat untuk menginap. Dan setelah banyak mencari, ia bingung menemukan sebuah rumah penginapan dan dia membunyikan bel secara tiba-tiba. Kayak orang gak sadar gitu. Namun tetap ia lakukan. Nah, lalu adalah seorang wanita tua menyambutnya secara di dalam. Nggak keluar gitu, tapi di dalam dinyambut kayak, iya ada apa gitu. Lalu si Stephen ini mendatangi, masuk ke dalam karena udah disautin ya kan. Nah, lalu dia mendatangani buku tamu penginapan itu karena dia mau menginap gitu kan. Kalau misalnya kan mau apartemen maupun villa atau penginapan itu harus ada buku tamu atau disebutnya resepsionis seperti itu. Lalu dia mendatangani buku tamu dan memberikan semua rincian yang diperlukan. Sambil mengisi buku tamu, ia membaca nama-nama detail tamu-tamu lain yang sebelumnya tinggal di sana dan mendapati nama mereka cukup akrab. Nah, jadi Stephen ini melihat buku tamu itu beberapa nama yang dia kenal gitu maksudnya. Namun wanita tua itu menawarkan beberapa makanan. Lalu wanita itu memberikan makanan dan minuman kepada Stephen, tetapi Stephen ini menolak karena dia lelah dan ingin pergi tidur gitu. Jadi dia buru-buru pengen tidur gitu karena dia udah kelelahan. Dan akhirnya namun mereka mengobrol sambil minum teh, si Stephen itu akhirnya memaksakan diri untuk meminumlah teh gitu kan atas tawaran wanita tua itu. Lalu si Stephen ini memperhatikan beberapa hal yang aneh di ruang tamu itu. Burung beo duduk diam di dalam kandang dan seekor anjing berbaring di dekat perapian. Jadi di dekat ruang tamu itu dia melihat ada seseorang anjing dan burung beo gitu. Namun kalau kita berlogikanya ngapain ya anjing tapi di ruang tamu gitu kan. Oh, mungkin anjing peliharaan, ada yang kecil-kecil mungkin. Nah, tapi di situ burung beo dan seekor anjing itu berbaring di dekat perapian itu, namun sambil berbicara gitu kan. Nah, Stephen bertanya tentang tamu-tamu lain dan wanita itu mulai mengatakan hal-hal aneh. Dia mengatakan bahwa salah satu tamunya, Tuan Fari itu, dia bernama Tuan Fari, memiliki kulit yang bagus dan lembut. Dan Stephen bertanya, apakah burung beo itu hidup? Nah, datanglah si wanita itu berkata, menjawab
baik burung beo maupun anjing itu tidak hidup. Nah, akhirnya si Stephen ini panik dan ingin segera keluar, kabur dari penginapan itu. Karena dia menyadari bahwa nama-nama yang tampak akrab itu yang dia kenal di buku tamu yang diberitakan di koran-koran tentang orang-orang yang menghilang secara misterius gitu. Jadi sebelumnya itu dia kenal itu karena dia ngelihat di televisi, di koran, di berita-berita. Jadi dia kayak tahu nih orang-orang yang menghilang. Nah, kebetulan dia secara tidak langsung melihat di buku-buku itu. Namun dan akhirnya si Stephen itu bertanya, apakah ada tamu lain dalam 3 tahun terakhir di penginapan itu? Karena udah dijawab kan sama si wanita tua itu. Tapi si Stephen ini kayak seakan-akan gak percaya gitu, ingin memastikan kembali apakah ada 3 tahun atau belakang tahun itu ada yang menginap dengan nama seperti itu. Lalu si wanita itu berkata tidak ada gitu, memastikan tidak ada, cuman hanya dia doang gitu. Jadi bener-bener dia yang nginep itu, kagak ada lagi gitu. Nah, jadi gimana gitu? Coba kalau misalnya kalian di posisinya Stephen, dia melihat seekor anjing dan burung beo sedang duduk dan dia berbicara gitu, seekor hewan gitu kan berbicara. Namun dia juga mengetahui nama-nama yang ada di buku-buku misterius itu. Akan tetapi pas ditanya ke wanita tua itu yang penjaganya mungkin penginapan, tidak mengetahui ataupun dia memastikan tidak ada yang menginap selain dia. Dah namanya juga penginapan ya, itu banyak arti kata ya, maklumin lah. Penginapan arti kata berarti bukan kita doang yang pernah menempati itu gitu. Jadi kita menginap 2 hari, seminggu, habis itu kita pulang ke rumah, ditempatin lagi sama orang lagi. Nah, entah itu apa, intinya buat teman-teman semua, janganlah sampai takut. Ya mungkin kita nggak munafik gitu ya, kita manusia, kita kalau mau percaya nggak percaya itu hak masing-masing. Namanya hal gaib ya kan. Intinya hiduplah damai dengan siapapun di dunia ini gitu. Jangan sampai kita takut dengan hal-hal seperti itu, tapi kita belajar dari hal seperti itu, agar suatu saat nanti apabila kita na'udzubillah min dzalik ya, kita ketemu atau seperti itu, kita cukup yakin berbaca doa apa kalian mempunyai agama masing-masing. Ya intinya baik lagi dengan diri sendiri. Jika kalian takut, ia akan berani. Dan jika kalian berani, dia akan takut. Tapi kalau misalkan kamu berani dan dia berani, gue nggak tahu deh jadi apanya. Intinya ikuti terus episode selanjutnya. Mungkin sampai saat ini saja episode penginapan horor kita. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.